Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Hairina Putri selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 4 akan menceritakan secara singkat sejarah mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia. Perkenalkan, nama saya Kalsum. Dan saya Syahrini. Baik, langsung saja. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro. Disebut juga sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa bahkan disebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih dan Nureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Saya akan membacakan kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Namun, kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kelotan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat atau samuduk bantu, senyari bumi ditoi tekan pati, yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Nyai Mojo, yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakuwono IV serta Raden Tumenggung Prawijodoyo Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetusnya Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan.
Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengarahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan menyerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Nyai Mojo ditangkap, menyusun kembali Pangeran Mangkubumi dan Alibasusentot Priwijojo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah-hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkapkan Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, memperlihatkan posisinya yang lemah. Akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Calendres. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Lanjutan kronologi Perang Diponegoro. Akhirnya pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duporan dan Mayor Alphy Meches untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun mengenai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Kepresidenan Semarang yang berada di Ungaran sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadius atau gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Banten, New Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Banten, Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa. Kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu bumi. Ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Keempat, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.